Meh, Ya, kira-kira orang yang mengerti original teks dengan orang yang hanya terjemahan, Anda pegang yang mana? ya kalau dialog nanti yang membenarkan nanti yang mengerti original teks lah. Benar. Nah, oke. Berarti original teks lebih bagus dimengerti gitu ya? Iya, nanti yang memperbaiki Baik, nanti yang udah. original teks. Makasih. Udah terjawab, udah makasih. Wah. Sohi, apa topiknya Sohi? Ah, Itu punya adik tuh. topiknya. Oke, ini topiknya ngeri-ngeri sedap nih, ya. Topik hadis sohi pokoknya. Nah, ini Nggak ada apa-apa. ini. Topiknya ngeri-ngeri sedap. Nggak apa-apa, hadis Sohi melawan Bible. Nggak apa-apa. Mau Apa nggak? topiknya? Hadis Sohi melawan Bible. Ada bro. Kalau kamu mau saya Enggak, ini topik Erdi ya. Mau nggak hadis Sohi melawan Bible? Nah, hadis Sohi itu kan ada perawinya tuh dari mana ke mana dan seterusnya. Nah, Bible kira-kira ada nggak yang kayak begitu? bah, Hanya contoh nih, Lukas nulis surat. Lukas dapat informasi dari mana sampai ke Yesus. Ada nggak? Nah, kita kombinasi itu aja. Gimana? bro. Setuju? Bro. Setuju? Berpikir panjang sebelum kau membuat Ini kamu tema. setuju nggak ini topiknya? Yang mau maju siapa? Oke. Banyuma ada tuh. Sama siapa? Banyuma saya dampingi Banyuma kalau diizinkan. Tapi Banyuma sih menghadapi Hoten 1000 juga nggak apa-apa. Ngapain Banyuma Gini, dibantu? bro. Gini, Mana? ya. Saya kasih tahu dulu ya sebelum kita mulai. Iya. Ya, kalau kalian membawa hadis untuk bandingkan dengan Alkitab, pastikan dulu tidak ada hadis doif di dalam hadis-hadis kalian. Begitu, bro. Selama itu masih ada hadis doif, kalian itu kalah telak, sudah, bro. Iya, nggak apa-apa. Aduh, Nanti bukan Bang Juma apa-apa, jelaskan. makanya. Ya dengerin dulu. Nanti gini, Bang loh. Juma menjelaskan apa itu doib. Apakah Bible itu masuk kategori doib atau tidak? Kan gampang dikombinasi. Bagaimana Ya, kira-kira tulisan Lukas apa doib atau bro. sah? Aduh, ini kapan diskusinya namanya sih? kitab Ya. itu namanya kalau Anda percaya hadis itu lalu di dalamnya ada doif, namanya kalau berbicara kitab atau yang diimani satu doif itu doif semua. Ya, oke, baik. Mungut. Ya, kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka nih. Ini topiknya bagus nih. Banyuma sudah ada di sini. Kita buka topiknya ya. Izin ya. Habis ini sama moderator saya berhenti. Tinggal Banyuma yang menghadapi Meme Bos sama Yerdi. Bahwa satu lawan dua. iya nggak apa-apa saya. Iya ada Ustaz Tata nanti. Lu diam Bang aja. Heri aja lanjut, Bang Heri lanjut. Aku. Ya. Jadi hari ini akan dibahas begitu ya. Hadis Sohi atau ada katanya doib dengan Bible. Siapa yang doib, siapa yang bisa dipercaya kebenarannya dan seterusnya. Pembicara hari ini Herdi Pananggung dengan Julkipli M. Abbas. Malikil amalah. Ya. Udah. Yang usah diprotes lah. Nah sekarang bisa baca tidak? Malikil amalak itu ditulis. Nama KTP-mu itu Herdi Pananggung. Aduh, ini nama saya ini apa Malikil amalak? Iya udah. Stop dulu ya. Enggak usah diprotes lah yang begitu. Lah, silakan. Ya udah. Biar silakan. Ya silakan Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat ya Dinda ya. Alhamdulillah seperti biasa tetap semangat, ganteng dan tidak kurang apapun. Alhamdulillah. Jadi ini topiknya menarik ini Bang Juma. Siapa sih ya? Hadis seperti apa? Terus Bible seperti apa? Apa adakah perawinya para penulis itu dan seterusnya. Itu intinya Bang Juma. Silakan. Ini topik menarik nih. Lanjut silakan. Baik. Jadi kalau di dalam Islam itu kita punya kaidah. Ya. Kaidah itu jelas bahwa Islam itu adalah ilmu. Sesungguhnya ilmu itu adalah dinul. Maka perintah kaidahnya adalah maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ini kaidah. Itu tidak bisa kemudian kita keluar dari kaidah ini. Nah, karena itulah kemudian umat Islam ketika mengambil sebuah pedoman di dalam menyikapi sebuah hukum
ada yang disebut hadits. Nah, hadits ini kemudian secara garis besar adalah pemberitaan yang terkait dengan diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadits ini menceritakan perihal yang meliputi apa yang terjadi pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dipahami dan diberitakan kepada manusia setelahnya. Nah, untuk kemudian mematangkan antara pemberitaan tentang yang dibawa yang terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pemberitaan ini ya ditelaah dengan menggunakan ilmu sanad. Al-Mu'tamad namanya. Ini berarti sanad itu adalah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pegangan, sandaran untuk menentukan sebuah hukum. Karena itulah kemudian ketika ada pemberitaan tentang baginda, kita harus teliti dulu sanadnya. Karena banyak berita-berita orang bisa membuat sesuatu, kemudian mengatakan ini adalah dari Rasulullah. Tapi apakah sampai kepada beliau? Nah, ilmu ini kemudian saya katakan tidak ada di dalam agama lain, hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Mereka bercerita tentang Tuhan mereka bercerita tentang nabi-nabi mereka. Tapi siapa yang menerima, kepada siapa disampaikan, lalu yang menerima menyampaikan kepada siapa, itu tidak ada di dalam agama lain selain Islam. Jadi, pemberitaan yang terkait dengan Rasulullah disebut hadits. Kesahihan sebuah pemberitaan itu harus melalui jalur sanad. Kalau sanadnya terputus, maka umat Islam tidak bisa kemudian mengambil berita itu sebagai sebuah penggambaran berita yang benar-benar sahih atau berita yang betul-betul absolut kebenarannya. Ya, mana tahu pemberitaan itu dhaif atau mana tahu pemberitaan itu maudhu. Untuk itulah kemudian ketika umat Islam itu berbicara mengenai satu kaidah, umat Islam memiliki kitab sendiri. Umat Islam memiliki kitab sendiri, umat Islam kemudian memiliki kitab sahihah, umat Islam kemudian memiliki ulama-ulama hadits, ulama-ulama yang mengerti tentang kritikal sanad, ulama-ulama yang mengerti tentang penjabaran-penjabaran yang diurai apa yang tertuang di dalam pemberitaan, siapa yang memberitakan kepada siapa dan seterusnya. Nah, kalau di agama lain itu nggak ada. Imani saja yang ada di agama lain itu. Yesus berkata, diimani. Siapa yang mendengarkan Yesus berkata, EGP. Dari mana pemberitaannya? EGP, saya nggak mau tahu. Yang penting kami mengimani itu adalah sebuah firman Tuhan. Ini namanya pembodohan. Kalau di Islam itu tidak begitu. Ya, misalnya Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Betulkah Rasulullah mengatakan hal itu? Ternyata dibenarkan oleh para sahabatnya. Sahabatnya semua menuliskan hal yang sama, menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in sampai kepada periwayat. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh kitabnya teman Kristen. Oleh karena itulah kemudian ya berbanggalah kita sebagai umat Islam karena sanad itu adalah satu yang sangat penting di dalam pengajaran agama Islam. Makanya agama Islam itu tidak asal-asalan. Nah, setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat ya, itu saling meriwayatkan satu sama lain. Hadits yang mereka dengar dari Rasulullah Muhammad SAW, mereka riwayatkan. Mereka kemudian menceritakan antar mereka. Apakah kebenaran yang mereka terima itu sama? Lalu kemudian mereka sampaikan kepada pengikut-pengikut selanjutnya. Mereka meriwayatkan dari para sahabat, sang murid meriwayatkan dari para sahabat, lalu kemudian tidak berhenti. Ya, dari mana mereka terima hadits itu, lalu kemudian sampai kepada penulis ya atau yang membukukan daripada pemberitaan tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terjadi di dalam agama Kristen, penulis, penghimpun daripada warta yang ada itu justru dianggap sebagai murid. Penghimpun daripada penulis Bible itu dianggap sebagai utusan Yesus, padahal mereka hanya adalah penulis. Mereka yang menyatukan dari hasil yang diriwayatkan, lalu kemudian mereka bukukan. Mereka ini adalah perawi. Bro, bentar. Akun saya yang Nebu Ali di admit dong, masuk kawan-kawan. Ya udah. Siapa namanya Ir? Nebu Ali. Udah sebentar saya lihat ya. Lanjut Mak.
Ya, sedikit Oh, lagi ya. Ya. Sedikit lagi. Jadi ketika para ulama hadits ini sudah menelaah hadits ini betul-betul bersumber dari Rasulullah, kemudian mereka bukukan dan menjelaskan ini sahih. Yang tidak nyambung kepada Rasulullah, yang mereka ragu-ragukan disebabkan karena adanya terputusnya tali sanad, maka mereka ini dhaif, ya, ini hasan. Lalu kemudian ketika hal itu sama sekali tidak sampai kepada Rasulullah, maka pemberitaan tentang itu dikatakan maudhu, palsu. Nah, apakah Bukhari, Muslim ini dianggap sebagai murid Yesus? Dianggap sebagai sahabat? Dianggap sebagai orang yang menerima langsung dari Rasulullah? Tidak. Meskipun penulisan mereka itu adalah betul-betul sahih pada koridor sahih, dhaif pada pada sunnah dhaif, dan maudhu pada sunnah hadis-hadis maudhu. Tapi mereka bukan murid, mereka hanya perawi. Berbeda dengan Lukas, Markus, ya, mereka menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Begitu dikumpulkan, dia dianggap sebagai utusan, dianggap sebagai rasul, dianggap sebagai murid. Ya, saya kira begitu sebagai pengantar dari saya, ya. Mudah-mudahan kita bisa tercerahkan antara dua kitab. Jadi memang Al-Quran tidak bisa dibandingkan dengan Bible, cukup dengan hadis. Silakan. Makasih Bang Joma. Bang Andi, maaf sebentar, dulu. Bang Julius masuk tapi belum dikonfirm, minta tolong dikonfirm katanya. Ya, sebentar ya. Thank you. Ya, baik. Demikianlah tadi penjelasan Bang Joma tentang bagaimana itu hadis supaya bisa dikategorikan sahih. Nah, sekarang Bro Herdi menjelaskan Bible seperti apa sistem penulisannya dan dari mana dan seterusnya. Jangan langsung nyerang ke sebelah dulu ya. Jelaskan dulu identitas Anda seperti apa itu asal usul Bible. Nanti kemudian sesudah itu baru saling sanggah dengan mengambil sampel supaya memudahkan netizen untuk mengerti. Silakan Bro Herdi. Oke, bentar ya. Oke. Yang Nebu Ali itu punya saya ya. Oke. Perbandingan ya. Jadi dibandingkan ya, tapi kasihan juga ya, nggak apa-apa, saya ladeni. Jadi Alkitab itu ya dibandingkan dengan hadis itu sanad, astagfirullah, ya nggak apa-apa. Gini ya, Alkitab itu turun temurun, dituliskan. Jadi penulisnya adalah saksi langsung, ya. Lukas, Matius, Yohanes, Markus itu saksi langsung. Mereka hidup di zaman, ya, hidup di zaman Yesus, ya. Paulus, ya. Paulus meskipun tidak bertemu langsung dalam saat Yesus masih manusia, tapi hidup satu zaman. Yesus menampakkan dirinya setelah dia mati, bangkit, naik ke surga, lalu menyatakan dirinya ketika Paulus mau ke Damsyik. Itu hidup sejaman. Jadi tidak ada fase waktu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, enggak. Ya. Murid-murid menulis itu saksi sejarah, pelaku sejarah, ya. Beda dengan hadis yang dibawa ini. Lalu di dalam Alkitab itu tidak ada, oh ini diceritakan, enggak bro. Jadi tradisi penulisan penyalinan Alkitab, ya, penyalinan naskah-naskah Alkitab itu diturun temurun. Dari dahulu sudah turun temurun. Nah, seperti naskah Laut Mati itu hanya pembanding. Apakah ya, dengar baik-baik. Jadi naskah Laut Mati itu hanya pembanding. Apakah salinan ini seperti yang cocok dengan naskah Laut Mati? Nah, itu pembanding, ternyata cocok. Artinya memang pelestarian turun temurun penulisan ini itu terjaga. Jadi enggak apple to apple kalau kita bawa ke hadis ini ya, tapi enggak apa-apa lah untuk supaya ada nilai edukasi juga buat kawan-kawan ya. Jadi Alkitab itu tidak butuh sanad, tidak butuh perawi, enggak. Alkitab itu yang menulis itu adalah pelaku sejarah yang hidup sejaman dengan Yesus ya. Itu aja bro, silakan.
Ya, jadi benar yang saya katakan kan, dibenarkan oleh saudara Herdi secara tidak langsung. Dia katakan bahwa tidak ada sanad, tidak ada matan, tidak ada perawi. Seketika apa yang diriwayatkan, apa yang dituliskan, ya diimani saja. Mau benar, mau tidak, EGP. Itulah yang terjadi. Nah, tentang hadits, yang saya urai tadi itu adalah terkait dengan sanad. Jadi sanad ini adalah hal yang menjadi tulang daripada pemberitaan. Sandaran. Ya, sandaran. Artinya rangkaian para periwayat hadits yang menghubungkan sampai kepada penulis. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi sanad itu adalah rangkaian para pewarta, periwayat, pembawa berita yang menghubungkan sampai kepada penulis. Jadi dari Rasulullah sampai kepada si fulan sampai ke fulan, itu berkesinambungan tanpa terputus. Ya. Lalu kemudian sampai kepada meja redaksi atau penulis. Nah, ini tidak ada di dalam kitabnya teman Kristen. Musa memiliki Torah. Jarak daripada Musa kepada penulis Bible itu kurang lebih 1700 sampai 1900 tahun. Lalu bagaimana ceritanya ketika salah satu kaisar Romawi di abad ketiga sebelum Masehi memerintahkan kitabnya Musa, kitabnya Bani Israel dalam bentuk bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta, itu gimana ceritanya? Kabur, gelap. Kita tidak bisa tahu bahwa yang diberitakan Musa begini, pindah ke Septuaginta begini, dan yang memindahkan itu adalah si B, si C. Lah, si C ini adalah seorang rabi yang terkenal. Si C ini adalah seorang rabi yang jujur. Dia tidak pendusta, dia bukan penipu dan seterusnya. Kita nggak ada data itu. Nggak ada data. Semata-mata diimani saja. Ditelan mentah-mentah. Makanya jangan heran kalau kita berdebat dengan Kristen, lawan mereka itu adalah kitabnya sendiri. Karena kitabnya ini memang bukan firman Tuhan. Duduk setara dengan hadits saja nggak bisa. Kalau didudukkan dengan puisi-puisi karya Khairil Anwar, puisi karya Khairil Anwar itu lebih valid. Karena ada orangnya, kelihatan orangnya, nyata siapa dia, catatannya ada, sejarahnya ada, semua orang kenal beliau, dan karya tulisnya pun disahkan oleh siapa yang cinta terhadap puisinya. Nah sekarang Lukas menuliskan dari hasil penyelidikan. Kita ini bukan orang bodoh, kita ini orang terpelajar. Yang dikatakan hasil penyelidikan berarti melibatkan banyak orang. Menyelidiki hari, menyelidiki jam, menyelidiki waktu, menyelidiki orang, banyak objek yang menjadi apa? Menjadi item-item di dalam penyelidikan. Tapi mana dan siapa, kapan, mengapa, di mana, oleh siapa, dan seterusnya. Nggak bisa dihadirkan itu semua. Oleh karena itulah kemudian ketika kita mendudukkan Bible dengan hadits, jatuhnya hanya kepada hadis maudhu, palsu. Hadis palsu dia. Kenapa hadis palsu? Karena yang menjadi sumber adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka pewarta, pembawa berita, ya, para sanad ini, ya, sampai kepada periwayat, lalu kemudian sampai kepada penulis, itu harus berkesinambungan, ada data akuratnya pemberitaan itu. Barulah dikatakan itu sahih dari Rasulullah. Nah sekarang, apakah kitab Lukas itu sahih dari Yesus? Sumber dari segala firman itu adalah Yesus. Nggak ada kemudian sumber lain selain daripada Yesus. Mau dia manusia kek, mau dia nabi kek, mau dia rasul kek, apalagi dikatakan dia Tuhan. Maka Tuhan harus menjadi sumber. Nah pertanyaannya, apakah catatan Lukas bersumber dari Yesus? Ada data? Nggak ada. Makanya, ya contoh semalam, ya saya ditanyai sama pendeta Merawali, apakah kau percaya? Saya tidak percaya kitab Anda. Duduk sebagai hadis do'if saja, tidak bisa. Duduk sebagai hadis maudhu, ya, pemberitaan palsu. Kenapa palsu?
karena pemberitaannya tidak sampai kepada Yesus. Adapun kebenaran yang kemudian termaktub di dalamnya itu hanya kebetulan saja. Tapi apakah kebenaran itu berdasar terhadap penyelidikan bersumber dari Yesus? Tidak, terputus di situ. Nah, kalau kita sudah mendudukkan kritikal sangat terhadap hadis atau apa terhadap catatan Lukas, Markus, Matius, Paulus, Yohanes, selesai. Selesai, gulung tikar. Kalau orangnya ya menggunakan akal sehat. Saya kira gitu sementara. Oke ya, oke kita main ya, gini ya. Kalau standar hadis mau dibawa ke kitab suci, ya Alkitab kitab suci. Jadi harusnya bro ini bisa berpikir ya tentang Taurat itu sanadnya bagaimana, perawinya bagaimana, kan lucu bro ya, oke ya. Jadi ini yang harus kalian pahami kawan-kawan. Kalian menggunakan standar kalian, lalu kalian lempar ke orang lain. Itu yang nggak seru, yang nggak lucu. Oke, ya, saya terima kan tantangannya. Gini, tak perlu lah sebentar. kalian. Ini bukan tantangannya Bang Juma. Anda yang buka topik ya. Sorry. Berkasih panjang bro, tenanglah. Ya jangan di framing tapi ya. Anda yang buka topik loh. Gini bro, kalau ya, aku ntar aku dulu. Anda yang buka topik. Bukan Bang Juma yang bikin topik. Tenang, saya Oke. Lanjut. Kalau Anda tidak bisa tenang, santailah. Jangan kepanasan. Gini ya. Standar Anda melempar ke Alkitab tentang sanad perawi. Coba Anda lempar ke Quran. Siapa sanadnya surah ini dan itu? Siapa perawi surah ini dan itu? Iya kan, mental semua bro. Makanya ini diskusi tidak mendidik. Artinya tidak ada nilai edukasi. Bro Erdi, Anda yang milih topik loh. Bentar. Orang yang membuat topik ini tidak berkaca. Tidak punya, artinya kalau dibawa ke dalam lapangan pekerjaan tidak punya pengalaman. Paham ya? Terus yang milih topik ini sebentar dulu. Yang milih topik ini siapa? Loh, siapa yang milih? Barusan Anda kayak yang milih, ada meme bos saksinya. Enggak apa-apa, Bang Han, Ya, Bang. lanjut. Enggak apa-apa, Bang. Kita kepanasan. bongkaran di sini, enggak apa-apa. Oke, lanjut. Mau serang Al-Qur'an silakan, enggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa bro. Memang kita harus begitu. Kita Ya, silakan. subjektif melihat hal ini. Jadi gini, Ya, kalau silakan. Anda menstandarisasi Alkitab dengan sanad perawi, bagaimana kalau kita standarisasi Quran dengan sanad perawi? Oke? Oke, silakan. Itu Anda tidak mengerti apa itu sanad. Iya, tenanglah bro. Sanad Tenanglah. kok larinya ke Al-Qur'an. Ya, tapi nggak apa-apa, silakan Bang Hedi, silakan. Iya, kasih saya waktu. Gini bro, kita berbicara kitab suci. Oke, saya mengimani Alkitab sebagai kitab suci. Oke, menurut Anda Torah itu kitab suci. Torah itu tidak ada sanad perawi, bro. Jadi ini standar prematur yang Anda gunakan. Lalu apakah Al-Qur'an itu kitab suci? Anda anggap kitab suci? Lalu apakah hadis itu kitab suci? Gini, kita berbicara kitab suci ya. Rekam baik-baik, pasang kuping. Gini, kitab suci itu sesuatu yang murni, ya, tidak ada celah di dalamnya. Itu berbicara kitab suci. Lalu Anda membawa hadis dibandingkan dengan Alkitab, ya, dibumbui dengan sanad perawi. Itu yang gak elok bro, gak etis. Hal itu justru jika saya balikan, itu ambruk akidah Anda. Ya ambruk. Dengar baik-baik ya. Kitab suci itu tidak ada kesalahan. Tidak ada doifnya. Tidak ada narasi maudunya. Tidak ada. Jadi kalau Anda mengimani Quran, ya, Anda mengimani hadis, Quran Anda anggap kitab suci. Hadis kitab suci atau bukan, ya terserah Anda. Tetapi jika sesuatu yang kita pahami, yang kita baca, yang kita imani sebagai landasan di dalam iman, tentu itu berbicara kitab suci, meskipun itu hadis. Nah, akan menjadi lucu jika hadis yang Anda anggap itu pendukung iman Anda yang bisa dikategorikan kitab suci, lalu di dalamnya ada doib. Kitab suci ada doib, ada satu kesalahan, itu salah semua di dalamnya. Itu, jadi Anda harus mengerti dulu orang yang membuat tema ini. Itu saya katakan ya, sudah Anda pikirkan baik-baik karena blunder tema ini. Nah, bisa dipahami ya kawan-kawan. Ya saya harap ini menjadi edukasi lah, membuat tema itu dipikirkan dipahami dahulu. Baik. Oke, lanjut. Sebelum ke Bang Juma, izin Bang Juma ya. Yang memilih topik ini, Herdi sendiri yang memilih, dibenarkan diperkuat oleh Meme Bos. Bukan kami yang memilih. Lanjut Bang Juma. Oke. Jadi gini, ya bahwasan Anda semakin
Enak memang kalau Anda sering dialog dengan saya. Jadi gini kawan, hadits itu adalah perkataan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadits. Sedangkan Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah, ya, melalui perantaraan malaikat Jibril, lalu kemudian disampaikan kepada mulut baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai kepada mulut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahyu Allah itu dikatakan oleh Rasulullah ini adalah wahyu Allah. Nah, contoh saya kasih supaya Anda buka cakrawala berpikir Anda. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu, ya. Ladzina amanu wa busyra, ya, wa busyra lil muslimin. Katakanlah Ruhul Kudus, ya, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepadanya. Jadi Al-Quran itu jelas dari Ruhul Kudus yang diterima dari Allah disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Al-Quran. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Itu Al-Quran. Bahwa dialah Jibril, Ruhul Kudus, yang mewahyukan kemudian Al-Quran, yang mana Al-Quran itu diterima dari Allah, pemberitaannya itu dengan izin Allah, dan isinya adalah sesuatu yang hak. Jadi Al-Quran itu tidak perlu sanad, Al-Quran tidak perlu perawi. Karena Al-Quran itu dari malaikat Jibril langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berbeda kalau yang dikatakan hadits. Kenapa ada hadits? Karena Rasulullah Muhammad SAW pada masa beliau menerima wahyu, sahabat-sahabatnya dilarang menulis. Ya, sahabat-sahabatnya dilarang menghafalkan hal-hal yang kemudian menjadi pewahyuan dari malaikat Jibril. Jangan kau menulis satu apapun dariku selain daripada apa yang saya terima dari malaikat Jibril. Itu pesan Rasulullah pada masa pewahyuan Al-Quran. Nah, ini tidak dibutuhkan sanad, tidak dibutuhkan matan. Kenapa? Karena dari baginda sampai kepada sahabat, baginda melafalkan, sahabat menghafalkan, kemudian sahabat menuliskan. Apanya yang mau disanad? Sementara Rasulullah langsung yang kemudian menyampaikan kepada mereka. Nggak ada perlu sanad itu. Misalnya, saya ke Bang Handi. Apakah perlu perantara ketika saya mengatakan, Bang Handi, yuk kita mandi. Saya lihat Bang Handi ini sudah 1 bulan tidak pernah mandi. Nah, apakah perlu ada sanad? Saya lemparkan dulu ke Herdi, habis itu Herdi ke Bom-Bom, habis itu ke ini sampai ke... Tidak perlu sanad. Saya langsung yang ngomong kepada Bang Handi. Bang Handi, sudah 1 bulan ini Anda tidak mandi. Maksudnya Bang Handi tidak mandi di Hotel Claro. Ya, sudah sebulan nggak mandi di Hotel Claro. Selama ini mandinya cuma di rumah. Itu tidak perlu sanad, tidak perlu matan, tidak perlu perawi. Karena saya sebagai penulis langsung kepada sumber. Kenapa hadis perlu sanad, perlu matan, perlu perawi? Karena dituliskan itu jauh dari setelah Rasulullah. Tapi mereka juga yang mendengarkan. Cuman dipesan jangan nulis dulu. Karena yang kalian wajib tulis dan hafalkan itu adalah Al-Quran. Jadi tidak perlu. Rasulullah sampai kepada sahabat, menghafalkan. Musa kepada siapa? Ayo, setelah Musa meninggalkan kitab Torah, naik terangkat, setelah dia meninggal, siapa yang menerima? Ayo. Siapa yang menerima? Ada? Ada yang menerima? Ada yang menghafalkan? Ada yang menuliskan? Atau Anda mau mengatakan bahwa buku yang diterima, 2 loh batu yang diterima oleh Musa masih ada sampai sekarang? Anda mau katakan gitu? Ayo, siapa yang melihat? Siapa yang menyampaikan? Maka dari itulah kitab-kitab yang Anda katakan sebagai firman Tuhan yang ada dalam perjanjian lama, perjanjian baru, harus ada sanad. Kalau Anda mengatakan, siapa sanadnya Al-Quran? Kami semua sanadnya. Apa buktinya? Rasulullah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabat yang mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Murid dari sahabat mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muridnya lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai kepada percetakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai kepada summa, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Loh, sanad kok sudah rapat seperti itu, mau apa lagi? Nah sekarang Musa, penulis kitab Anda, siapa? Enggak ada yang menghafalkan?
tidak ada yang menuliskan, hancur. Yesus berkata, dari mana informasi ini Lukas tahu? Dari Dukcapil. Nggak ada, nggak bisa. Jadi saya katakan, Al-Quran tidak bisa didudukkan dengan kitab Anda. Al-Quran terlalu tinggi. Al-Quran itu kalamullah. Sementara kitab Anda hanya catatan-catatan yang tidak jelas dari mana asal sumbernya. Ya, jadi kalau didudukkan dengan hukum, dengan kitab suci umat Islam, maka duduk sebagai hadis sahih saja tidak. Bahkan duduk sebagai hadis lemah saja tidak. Duduk sebagai hadis yang dikhawatirkan kebenarannya, tidak. Akan tetapi duduk sebagai hadis palsu, yes. Karena tidak jelas dari mana penulis-penulis ini mendapatkan ilmu. Yesus mengajar cuma 3 tahun. Tulisan mereka setebal apa itu? Buku apa itu tebalnya? Dari mana mereka dapat informasi semua itu? Ayo. Dari mana? Entah dari mana. Maka dikatakan, kalau dalam hadis, maudhu palsu, tralala, tralili. Demikian. Oke. Jadi sangat cepat ya ngelaknya, sembunyi oleh bahwa wahyu itu dibawa oleh roh Jibril ya. Lalu dihafal di sini. Ya, begitu juga Alkitab, Bro. Alkitab yang menulis itu dituntun oleh Roh Kudus. Ya selesai. Anda katakan nggak butuh sanad, ya sudah. Alkitab juga nggak butuh sanad. Itulah yang saya katakan. Kalau mau buat topik dipikirkan dulu. Iya, jangan hanya karena keunggulan Anda anggap itu keunggulan sanad perawi, lalu Anda bawa untuk mengkaji kitab orang, ya. Lalu Anda merasa, oh ini pasti mereka nggak bisa begini. Itu salah. Yang pilih tema siapa ini ya? Sebentar Bro, jangan dipotong. Saya hanya ikut saja. Ya, nanti bisa Kalau jawab dulu pertanyaan Bang Juma. Yang pilih tema Herdi dengan Meme Bos. Oke, Lanjut. sip. Jadi jangan framing lah. Lanjut. Ya saatnya memang kalian tercerdaskan lah kawan Herdi ya. Silakan lanjut. Saya dikasih waktu atau enggak Bro? Silakan lanjut. Oke. Moderator yang moderator silakan diatur dulu kawan-kawannya biar gantian ngomongnya. Oke, boleh? Teratur ini Her. Bang Juma kan bertanya jadi saya jawab sebagai moderator. Itu doang kok. Setengah detik lanjut. Ada kalimat tanya tadi saya nggak jawab karena saya paham. Tata cara diskusi saya paham. Lanjut. Jangan baper, lanjut. Bukan baper. Karena gini ya, saya melihat dewasa ini, perdebatan ini tidak teratur. Lanjut ke topik, lanjut. Bukan, sedikit saya ajari ya, cara berdiskusi, saya berderatur. Iya, lanjut ke topik, udah nggak usah diajarin. Saya ada sekolah, perlu saya diajari sarjana, ya, kamu enggak. Karena bikin malu Bro kalau saya ajari. Ya, saya ini sarjana, kamu sekolah SMA yang nggak tamat. Lanjut, nggak usah diajarin orang pinter. Lanjut ke topik. Oke, jadi begini ya. Oke, jadi ayo bang lanjut bang. Astagfirullah. Oke, jadi ya standar sanad perawi itu lemah Bro. Ya, sanad perawi itu lemah. Lalu Anda tabrakan ke kitab suci, Anda tabrakan ke Torah, ya, ke Injil, ke Taurat. Sudah saya katakan Taurat itu nggak ada sanad, nggak ada perawi. Nah itu standar yang Anda bawa untuk mengkaji kitab orang. Lalu saya benturkan dengan Quran. Anda kan, itu tuntunan begini Jibril membawa begini begono. Ya sama. Alkitab penulis itu dituntun oleh Roh Kudus, nggak butuh sanad perawi. itu yang tidak Anda pahami, yang saya ulang-ulang Bro. Kalau buat tema pahami dulu. Ini ya. Oke. Jadi sebentar saya buka. Saya boleh share ya. Efesus 3. Antar. Aduh. Saya soalnya lagi makan mie bak. Jadi agak semangat Bro. Efesus 3. Ya. Ayat 3 sampai 5. Oke. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas
dengan singkat. Apabila kamu membaca, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi ilham roh ya, Galatia 1 ayat 12. Oke, ini pernyataan Petrus. Ayat 11 dulu. Sebab aku menegaskan kepadamu, hai saudara Zuma, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan ini bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerima dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidup dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Jadi Paulus menerima itu langsung dari Yesus. Jadi butuh sanad apa lagi bro? Gini ya, kelebihan Alkitab langsung menerima dari Tuhan. Kekurangan Al-Quran itu menerima dari utusan. Itu bedanya. Lanjut. Oke, ya. Jadi saya ajari dulu Anda supaya Anda paham gitu ya, membedakan antara firman Tuhan dan karangan manusia. Saya ajarin ya. Kalau yang dikatakan firman Tuhan itu yang ditorehkan kemudian prosesnya diwahyukan itu Anda bisa lihat di dalam kitabnya Yahudi, Yeremia 30. Di situ Anda boleh lihat. Anda belajar dulu. Jangan Anda bawa surat Paulus ke sini. Ya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya. Nah, tuh. Bunyinya. Beginilah firman Tuhan. Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam sebuah kitab. Ini yang disebut firman Tuhan. Ini pun adalah redaksi yang menyatakan tentang Yeremia menerima firman Tuhan. Sekarang, Anda membawa Galatia 1. Lalu kemudian Anda mengatakan itu adalah firman Tuhan dari Tuhan itu sendiri. Sejak kapan Yesus bertemu dengan Paulus? Di mana itu? Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia. Juga bukan oleh seorang manusia. Melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Loh, ini Paulus terima dari mana ini ilmu? Siapa yang kemudian mewartakan dia? Dia mengatakan melainkan oleh Yesus. Yesus kapan datang kepada dia? Siapa yang melihat Yesus datang ke dia? Kalau Al-Quran, ketika Umar bin Khattab mengatakan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, ternyata itu terlontar dari lisan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Semua mengatakan hal yang sama. Sumbernya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mana ada Yesus pernah mengatakan dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh aku sendiri Yesus dan Allah Bapa, Allah Tuhanku dan Bapa juga Tuhanmu yang telah membangkitkan aku dari antara orang mati. Mana ada pernyataan Yesus kayak begitu? Nggak ada. Ini pernyataan independen yang dikarang oleh Paulus. Ini karangan dia sendiri. Ini pewartaan dia sendiri. Yang menjadi sumber itu adalah Yesus. Makanya aku minta, mana pernyataannya Yesus dengan pernyataan ini? Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia. Emang Yesus pernah mengatakan perkataan itu? Nggak pernah kan? Berarti apa yang ada di dalam kitab Anda itu adalah narasi dari penulis itu sendiri. Dan dari semua saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Hei, kapan-kapannya Yesus mengatakan ini? Yesus tidak pernah mengatakan tentang Galatia. Yesus tidak pernah mengatakan apa yang ada di kitab Galatia ini, nggak pernah. Berarti ini adalah ya hasil yang dituliskan berdasarkan apa yang dinarasikan oleh Paulus sendiri. Siapa saksinya? Yesus datang kepada Paulus dengan mengatakan perkataan ini. Nggak ada. Kalau Rasulullah, Umar bin Khattab atau Sa'id mengatakan,
Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Said melantunkan itu karena dia mendengarkan dan menerima dari baginda Rasul Muhammad SAW. Sahih kan? Valid kan? Nah ini dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia. Ayo kita kritik dia menggunakan sanad. Siapa yang melihat Yesus datang kepada Paulus, lalu kemudian menuliskan ini? Ada enggak? Enggak ada. Dia sendiri dia yang menuliskan itu. Kalau Anda mengatakan Taurat perjanjian lama enggak perlu sanad, saya katakan nenekmu kiper. Kenapa? Taurat itu tidak dihafalkan. Oleh karena dia tidak dihafalkan, maka harus jelas siapa yang menulis di hadapan Musa. Setelah orang-orang angkatan pertama menulis, dia salin, dia pindahkan kepada Sopo. Lalu kemudian kitab mana yang menceritakan tentang para penulis ini? Itulah yang disebut dengan sanad. Dari siapa kepada siapa, untuk ke apa, dan seterusnya. Itu yang dikatakan sanad. Tapi kitab Anda kan nggak ada. Kitab ada muncul, itu karena instruksi dari salah satu kaisar Romawi. Jadi asal usul kitab Anda dari kaisar Romawi. Catat itu, pahami itu. Ya, berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu dituliskan. Orang-orang yang ada di sekelilingnya sang sumber, itu menghafalkan. Tidak bisa diragukan itu. Makanya di Al-Quran, di ilmu Al-Quran itu ada yang disebut kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran terkait dengan pemeliharaan, pembukuan, percetakan, penghafalan, dan seterusnya. Makanya Al-Quran itu murni sampai hari ini. Murninya bukan hanya karena tulisannya, bukan hanya karena muatannya, tapi murni karena cara proses pewahyuannya. Dari malaikat sampai ke baginda, baginda menyampaikan, muridnya menghafal. Para murid menghafal, mengajarkan muridnya lagi menghafal, sampai kepada penghafal, sampai kepada penghafal, sampai kepada penghafal, sampai kepada semua. Valid kan? Nah, sekarang kitab Anda mengatakan segala yang dituliskan adalah bimbingan roh. Lukas mengatakan penyelidikan. Kalau penyelidikan tidak perlu roh. Dan kalau Anda ingin saya tunjukkan kesalahan demi kesalahan yang ada di dalam kitab Anda, boleh. Pengarang kitab Anda mengatakan, ada tertulis di dalam Taurat. Begini dan begono. Ternyata tertulisnya di Mazmur. Tertulisnya di Meliaki. Halo, apakah itu wahyu? Apakah itu Roh Kudus yang membimbing? Coba Anda pikir. Ya, jadi mendudukkan kitab Anda dengan Al-Quran itu tidak nyambung. Laksana langit dan bumi. Tapi mendudukkan kitab Anda dengan hadits maudhu baru cocok. Sama-sama pemberitaan yang tidak tahu dari mana sumbernya. Silakan. Oke, menarik ya. Statement terakhir, mendudukkan Alkitab dengan hadis maudhu itu baru cocok. Oke, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat narasi kebohongan di dalam Quran surah 5 ayat 157 bahwa nabimu yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tertulis di dalam Taurat dan Injil, nggak tahu Taurat dan Injil yang mana yang dimaksud. Ya, itu mantap. Ya kawan-kawan, ya saya merasa geli kalau Anda berbicara, kawanku Suma. Iya, tidak berdasar dengan iman. Berbicara itu saya harap ya, tolong dasari ucapanmu dengan imanmu yang ada literaturnya. Kalau tidak tertulis, kalau ini menabrak imanmu, jangan kau baca, jangan kau ucap. Kalau kamu katakan Alkitab itu maudhu, ya, lalu Allah menyuruh itu Taurat dan Injil yang mana? Nggak ketemu sampai sekarang, udah berapa ribu tahun ini bro, ya kan? Nah makanya saya sedih juga ya melihat kawan-kawan ini salto belakang, salto muka, tapi tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Gini ya kawan-kawan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa kitab Taurat dan Injil itu sudah diutak-atik. Ya, saya kasih tahu kalian ya, itu yang diutak-atik itu bukan original teks.
bukan original teks, tetapi terjemahan yang Allah sebut di utak-atik. Karena Allah, saya bawa data ya. Karena Allah, ya, Jibril dan Muhammad itu tidak bisa bahasa Hebrew dan tidak bisa bahasa Koine. Nih datanya. Biar kejutan buat kalian. Oke. Jadi Allah menurunkan kitab itu ke dalam dunia itu dalam dua bahasa. Bahasa Suryani dan Arab. Begitu kawan-kawan. Makanya saya sering katakan, pelajarilah literatur kalian. Jangan kalian beragama asumsi, bro. Kalian kan beragama Islam yang punya literatur. Masa harus saya yang mengajarin kalian? Kan bikin malu, bro. Bentar ya. Ibnu Hibban, oke. Janganlah saya yang mengajari kalian. Memalukan itu, bro. Saya nggak suka diskusi kayak begini. Itu kawan-kawan membuat tema, aduh, pahami dulu. Saya tidak suka dalam perdebatan itu membantai orang yang tidak punya pertahanan. Nggak elok, nggak asik diskusinya, bro. Ntar ya, 6997. Sabar adik, Papa mau baptis Om Suma dulu. Sabar, Mang, sabar. Oke. 97. Nah. Oke. Ntar ya. Jadi ya, kawan-kawan kami kekristenan tidak heran dengan tindak tanduk kalian, bro. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mengerti bahasa Hebrew. Dan memang tidak ada di dalam Quran termaktub bahasa Hebrew, bahasa Ibrani. Nggak ada. Karena Allah tidak tahu. Jadi ya percuma. Oke. Ini saya mulai keluarkan senjata-senjata ya, bro. Biar kalian mengerti. Nah. Muhammad, wahai Abu Zar, ada 4 di antara para rasul berbahasa. Ini ada 8 yang diturunkan kitab. Ya, 4 di antaranya berbahasa Suryani. Mereka adalah Adam bahasa Suryani. Shits, Aknuk adalah Idris, dan orang yang pertama kali menulis dengan pena yaitu Nuh. Jadi bahasanya Suryani. Sedangkan 4 di antara darinya berbahasa Arab. Ada Hud, bahasa Arab. Ini bahasa Arab adanya kapan sih? Syuaib, Soleh, dan Muhammad. Jadi inilah kawan-kawan. Jadi ya, saya sedikit ya kawan-kawan, jangan tersinggung karena ini ada nilai edukasi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak paham dan tidak mengerti apa itu bahasa Hebrew, apa itu bahasa Yunani. Karena yang di-counter oleh Muhammad, oleh Jibril, oleh Allah di dalam Quran tentang Taurat dan Injil di utak-atik itu adalah terjemahan, bukan original teks. Jadi terjemahan yang diterjemahkan oleh Waraka bin Naufal. Nah ini ya menjadi kejutan biar kawan-kawan teredukasi, mengerti. Oh kok bisa ya Alkitab di Injil dan Taurat itu dipalsukan, padahal ada nubuatan di Nabi di dalamnya. Nah itu kan itu kalau kawan-kawan memahami dengan akal sehat, logika dasar, itu akan bisa memahami connect. Allah mengatakan ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam Taurat dan Injil. Di satu sisi Allah mengatakan kitab Taurat dan Injil sudah diutak-atik. Piye itu loh? Saya berpikir ini gimana sih? Mengatakan ada, lalu dikatakan diutak-atik. Yang diutak-atiknya mana? Yang tidak diutak-atiknya mana? Kagak jelas, kagak ada keterangan. Kenapa demikian? Karena memang Allahnya tidak bisa berbahasa Hebrew. Jibril tidak tahu bahasa Hebrew, Muhammad tidak tahu bahasa Hebrew, Yunani juga tidak tahu. Karena bahasa yang diturunkan oleh Allah adalah bahasa Suryani dan Arab. Makanya kagak paham. Ya ini bukan rahasia lagi, karena saya sering bawakan ini, Pak. Untuk kawan-kawan ya. Biar kalian mengerti dan belajar sendiri ya. Jangan, ya itu sekali lagi, jangan saya yang ngajarin, bro. Jangan saya yang ngajarin. Saya bisa satu topik dulu ya. Iya, satu topik. Sebentar, jangan satu dipotong. topik dulu. Biar Manyuma tanggapi dulu. Iya, sebentar, jangan dipotong. Iya, sebentar, jangan dipotong. Kan tadi udah ada Anda presentasikan. Jangan dipotong. Kawan Anda, gini ya kawan-kawan. Gini kawan-kawan, kalau Anda ngomong panjang lebar, saya nggak interupsi kok. Saya mendengar apa sih yang diomongin. Nah, ketika saya bawa data,
Bentar, ya, biarin dok, lanjut. Biarkan Bang. Biarkan, Kasihan ya. dia mau cari pelampung di mana lagi coba. Oke. Kalau bisa habis ini nanti to the point aja, satu topik baru tanggapi, Soalnya tanya kita jawab. nggak bisa membantunya. Oke. Baik, lanjut. Kitabnya tidak bisa menolongnya, makanya dia kesini. Tidak apa-apa, silakan lanjut. Lanjut. Oke. Topik kita tentang kitab itu punya sanad, punya perawi. Anda yang pilih topik ya, Aduh. Ini memang repot kalau nggak ada moderator, kalau nggak ada timer. Memang repot. Lanjut, moderator ada. Lanjut. Saya yang repot, saya nggak kebagian waktu itu. Karena Anda lanjut aja ya, nggak bisa langsung aja nih. Kalau Anda mau saya lanjut, jangan dipotong, oke? Oke ya. Jadi gini ya kawan-kawan. Alkitab bagi iman kekristenan itu kitab suci, ya, dan itu juga tersirat di dalam Quran meskipun itu diutak-atik. Allah mengatakan itu Injil dan Taurat itu diturunkan, Injil diturunkan kepada Isa dalam bentuk kitab, Taurat diturunkan kepada Musa dalam bentuk kitab. Nah, nangkap nggak maksud saya? Itu ya. Jadi gini ya kawan-kawan ya, sesuatu yang ada di benak Anda, tolong ya sebelum Anda ucapkan, sinkronkan dulu dengan literaturmu dan imanmu, baru kau ucapkan. Kalau enggak, kalau ucapan yang kau lontarkan tidak ada dalam literaturmu, jangan, itu bom bunuh diri, jangan kau ucapkan. Itu aja pesan. Lanjut. Oke, jadi teman-teman kita lihat ya lelucon yang diperagakan oleh pelawak Bang Herdi ya. Kenapa kemudian kitab Yunani mereka, buku Yunani mereka sebut dengan Alkitab? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa kemudian kitab mereka, buku Yunani mereka, bukan Bang, itu satu bagian alasan yang ketiga itu Bang. Yang Abang ajarkan saya kemarin itu. Nah, kenapa Kristen menyebut kitab mereka Alkitab? Karena mereka sadar kitab mereka itu bukan firman Tuhan. Itu adalah buku Yunani. Supaya dianggap itu firman Tuhan, mereka dengan pede menyebut buku mereka itu dengan sebutan Alkitab. Mereka nggak pede dengan sebutan-sebutan Yunani. Karena kenapa? Al-Quran itu adalah kalamullah, sehingga harus ditiru-tiru. Nama lain daripada Al-Quran itu Alkitab. Banyak sumber dari Al-Quran yang dijadikan sebagai acuan untuk mendudukkan doktrin, dogma, materi, bahan di dalam kekristenan itu ke Islam-Islaman. Kenapa? Karena sumber Islam itu adalah dari langit, sehingga meniru-niru. Mereka ini nggak mau meniru tentang apa yang bersumber dari nenek moyang mereka. Nggak mau mereka. Padahal yang menjajah kita di sini adalah orang Belanda, orang Portugis. Kenapa mereka tidak menggunakan bahasa nenek moyang? Tidak pernah orang Arab Kristen menyerang Indonesia, menjajah Indonesia. Tapi mereka selalu mengacu kepada Islam, Al-Quran. Kenapa? Karena mereka sadar Al-Quran itu adalah bahasa langit. Oke, masuk ke dalam tema. Nah, ketika saudara Herdi mengatakan Allah itu tidak mengerti bahasa. Nah, inilah yang saya katakan, saya sebenarnya kasihan kalau berdebat dengan orang-orang yang tidak ada ilmu. Hanya modal share, modal Google, kemudian ingin menyerang Islam. Al-Quran menerangkan, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum fayudallillah may yasha'u wa yahdi may yasha' wa huwal azizul hakim. Ini Al-Quran. Allah tidak mengutus seorang utusan pun illa bilisani qaumi, melainkan dengan bahasa kaumnya. Musa misalnya diutus dengan menggunakan bahasa Batak, maka Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam dengan menggunakan pengajaran bahasa Batak. Kalau ada rasul yang diutus dengan menggunakan bahasa Toraja, maka rasul itu pun menggunakan bahasa Toraja. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Siapapun dia yang mengaku sebagai utusan Allah, maka tentu akan menggunakan bahasa yang dimiliki oleh kaumnya. Ya. Nah, lalu kemudian
Dia katakan Allah tidak maha tahu. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Bahkan yang sesuatu yang sangat-sangat rahasia di dalam diri manusia pun diketahui oleh Allah. Ya, wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Lalu Allah mengatakan wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, apalagi kalau cuma bahasa. Jadi terlalu menghujat Allah demi untuk menyembunyikan bahwa kitabnya itu bukan firman Tuhan. Jangankan firman Tuhan, duduk sebagai sabda Yesus aja tidak. Diragukan itu. Yesus berkata, siapa yang melihat? Yesus berkata. Ada yang melihat di antara penulis-penulis itu. Misalnya, Lukas mengatakan, Yesus berkata. Nah, apa yang dikatakan oleh Lukas ini dikonfirmasi ke Markus, juga kepada penulis lain, mengiyakan. Nah, adakah mereka saling kenal satu sama lain? Tidak. Tidak ada. Bahkan kalau kita melihat lebih jauh, apa yang ditorehkan mereka, kalau kita masuk ke dalam critical informasi ya, oh ini terjemahan. Yang original teksnya itu yang dirubah-rubah. Tapi apa yang dirubah itu terjemahannya. Yang tidak berubah itu adalah original teksnya. Nenekmu kiper. Sejak kapan ada kitabnya Musa hari ini bisa kamu lihat? Sejak kapan berita hikmat yang Yesus ajarkan, yang diberitakan dalam kisah para rasul 8, di mana Filipus memberitakan tentang nas Injilnya Yesus. Sejak kapan ada kitab itu? Di mana? Yang Anda temukan hanya terjemahan. Itu pun terjemahan dari karangan Matius, Lukas, Markus, Yohanes, dan seterusnya. Paulus. Lalu firman yang didatangkan Allah kepada Yesus itu mana? Sementara, ya, penulis kitab Anda, pewarta kitab Anda mengatakan, Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana firman-firman itu? Mana? Tidak, itu bukan firmannya Yesus. Ini adalah pemberitaan penulis kitab Anda tentang Yesus sedang menerima firman. Sedang Yesus menyampaikan firman. Yang kami tanya, mana firman yang Yesus terima itu? Mana? Ini Pak. Yang mana? Ini Pak, buku Lukas. Wahai, itu karangan Lukas, coy. Yang menerangkan tentang Yesus menerima firman. Yang saya tanya, firman Yesus. Itu abang nggak bunyi YouTube abang. Makasih, lanjut. Ya, oke, thank you, Dek. Nah, firman Yesusnya mana yang diterima dari Tuhan itu mana? Sama seperti kita. Ketika dikatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Oh, itu bukan firman Tuhan, bro. Itu sabda Rasulullah. Firman Tuhannya mana? Ya. Firman Tuhannya mana? Atiullah wa atiur Rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Lalu kemudian dirikanlah salat. Aqim salah. Itu perintah Tuhannya, itu firman Tuhannya. Sementara bagaimana kita kemudian mendirikan salat? Seperti apa salat itu harus dilaksanakan? Rasulullah sebagai Rasul, sebagai utusan lalu menjelaskan, salatlah kalian sebagaimana aku kalian lihat salat. Beginilah ketika Rasulullah melakukan prosesi salat, dilihat oleh sahabat, sahabat mempraktekkan, diajarkan kepada muridnya, muridnya juga mempraktekkan ke muridnya, sampai kepada kami hari ini. Seperti itu adanya. Berarti itu adalah rentetan tali pengajaran yang tidak terputus dari sumber. Ini namanya sahih. Ini valid, absolut kebenarannya. Berasal dari sumber yang benar. Katanya Yesus firman. Katanya Yesus jalan keselamatan dan hidup. Tapi faktanya tidak ada satupun yang yang menjadikan kalian menjadi Kristen yang berasal dari Yesus. Pengajaran-pengajaran Yesus itu mana yang asli? Tidak kita tahu. Pengajaran-pengajaran Yesus yang sahih betul-betul terima dari Tuhannya mana? Kita tidak tahu. Sedangkan Torah dan juga Injil yang diceritakan oleh Al-Quran itu sudah bercampur dengan karangan-karangan manusia. Makanya seruannya di dalam Al-Quran itu, wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara firman Allah, antara yang hak dan yang batil? Mengapa? Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, janganlah kamu campur adukkan. Ya, tapi mereka mencampur adukkan itu sehingga hasil dari olahan campur aduk itu nggak bisa lagi muncul original teksnya, yang ada hanya terjemah. Terjemahan pun ya acak adut.
Contoh misalnya nih, ketika dikatakan dalam Yohanes 10, bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah Tuhan. Nenekmu kiper. Mana ada tertulis di Yohanes kayak begitu? Ya, Yohanes 10 nomor 34. Bukankah di dalam Tauratmu tertulis? Ternyata Suma selidikin, bukan di Taurat tertulis itu. Tertulisnya ada di Mazmur. Mazmur 82 nomor 4. Tuyul. Ini yang Anda mau katakan firman Tuhan. Pengarang mengatakan tertulis di Taurat. Fakta di kitab terjemahan tertulisnya di Mazmur. Kacau, bro. Kacau. Ibaratkan orang makan es campur diaduk dengan nasi campur. Hancur. Ini yang saya katakan bahwa didudukkan kitab Kristen itu sama seperti Al-Quran, mustahil. Mustahil. Duduk dengan hadis sahih, mustahil. Duduk dengan hadis doif juga mustahil. Karena sama sekali terputus. Tidak ada hubungan. Galatia 1 di bawah, hancur. Terputus. Maka duduknya hanya maudhu. Ya, kitabnya Kristen yang terjemah itu, kalau disandingkan dengan kitab sucinya umat Islam, dia hanya selevel dengan kitab maudhu. Apa maudhu itu? Berita-berita, kisah-kisah, cerita-cerita yang diceritakan oleh orang-orang yang tidak nyampe kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Markus, Lukas, Matius, Galatia, surah-surah Paulus adalah pemberitaan yang tidak sampai kepada Yesus Kristus. Demikian. Oke. Jadi panjang lebar ya bro tentang ulasannya, tetapi itu sudah dijawab saya di awal ya, bahwa semua para penulis itu diilhami, dituntun oleh Roh Kudus ya. Sama seperti Anda ketika saya bertanya mana sanad perawi Quran, Anda berlindung ya ini dibawa oleh Jibril lalu dihafal begini begono ya kan, kayak begitu. Tapi begini ya, saya punya, mungkin ini Bro Suma sudah pernah kita bahas ya. Sebenarnya Quran itu tidak ada pondasi kuat ya. Oke, kita buka di dalam surah 41 ayatnya pertama ya. Klaim tentang Quran itu dihafal, sebenarnya itu sesuatu yang menurut saya, kalau dibandingkan dengan Fusilat 1-3 itu narasi yang patut dicurigai. Karena di sini Allah menurunkan jelas bahwa Quran itu kitab kedebuk dari langit, bukan hafalan ya. Ini ya. Nanti kawan-kawan muslim yang belum pernah baca silakan baca. Diturunkan oleh Allah, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kitabun yang dijelaskan ayat-ayatnya. Jadi kitabun ini ada lembaran-lembarannya. Lembaran itu disebut ayat-ayatnya. Nah, di dalam lembaran-lembaran itu tertulis dalam bacaan bahasa Arab. Nah, lembaran itu ada tulisan bahasa Arab. Artinya ini kitab yang sudah dijilid. Artinya kitab kedebuk dari langit. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi tentang apa ya? Gini bro, tadi saya mengatakan Allah itu tidak bisa berbahasa Hebrew dan berbahasa Yunani karena alasan ini ya. Banyak sih, tapi ini sudah cukup saya rasa. Jadi Hashem ya menemui Musa itu di atas gunung Sinai. Nah, karena Allah tidak mengerti bahasa Ibrani, maka dibahasakan di sini di lembah. Jadi gunung dengan lembah beda ya. Ya, ini di lembah tua. Ya, jadi lembah. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang kalau Allah itu paham bahasa Hebrew, tentu di sini gunung. Oke lah, soal tua gampang apa. Tapi ini mengidentifikasi lembah dengan gunung ini bagaikan bumi dan langit, bro. Ya, jadi sangat-sangat bisa dipastikan memang Allah tidak paham bahasa Hebrew. Allah tidak mengerti bahasa Yunani. Ya, karena memang Allah menurunkan kitab di dalam bahasa Suryani dan Arab. Nah, ini datanya ya. Kita ini. Jadi yang dikantar oleh Allah, Jibril dan Muhammad itu adalah bahasa terjemahan yang diterjemahkan oleh Waraka bin Naufal. Nah, Waraka bin Naufal seorang penganut agama Nasrani, bentar ya, nih. Waraka bin Naufal adalah seorang penganut agama Nasrani di masa jahiliyah. Ia seorang yang menulis kitab Arab, ia menulis kitab Injil dalam bahasa Arab.
Nah, jadi Allah, Jibril dan Muhammad memahami membaca Injil dan Taurat dalam bahasa Arab. Jadi yang di kantor itu, yang dikatakan di utak-atik matul itu adalah terjemahan, bukan original teks. Sebab Allah, Jibril dan Muhammad tidak tahu berbahasa, tidak mengerti bahasa Hebrew, tidak mengerti bahasa Yunani. Contohnya kan tadi di sini saya bawa lagi nih. Allah mengatakan Musa di lembah, padahal seyogianya itu di gunung. Jadi lembah dengan gunung itu beda. Jadi sangat paham ya kawan-kawan. Kawan-kawan ngerti maksud saya kan? Jadi memang Allah tidak bisa berbahasa Ibrani. Jadi Musa itu di Gunung Sinai. Musa itu penulis, ya, sekaligus pelaku. Jadi keotentikannya itu pasti. Musa itu pelaku sejarah, sekaligus penulis. Nah itu, kawan-kawan harus tahu. Jadi keabsahannya sangat tidak bisa diragukan. Beda dengan Allah datang 650 tahun setelah Yesus, lalu mengangkat ini Musa begini begono, tetapi Allah tidak pernah hadir. Nah itu yang harus diragukan, dipertanyakan lagi. Oke lah, kalau soal Adam itu kan Musa yang menulis atas inspirasi dari Tuhan. Soal Ibrahim, Musa yang menulis inspirasi dari Tuhan. Tetapi Musa, ya, dia pelaku sejarah. Tidak ada di dalam Torah bahwa Musa itu ditemui oleh Tuhan di lembah. Nggak ada. Kenapa Allah menulis di lembah? Kenapa Allah menulis di lembah? Ya karena Allah tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham bahasa Hebrew. Itu masalah. Nah kawan-kawan di sini petantang-petenteng Taurat dan Injil, emang Allah mengerti bahasa Hebrew? Injil, Allah mengerti bahasa Yunani? Enggak. Salah besar. Jadi yang diutak-atik, yang dikatakan diselewengkan itu adalah terjemahan yang ditulis oleh Waraka bin Naufal. Itu yang dimaksud diutak-atik. Ya terjemahan, ya kalau Waraka menerjemahkan sesuka dialah, sekehendak dialah, bisa diserupakan. Sekiranya Waraka itu Nasrani yang benar-benar paham Mesias yang dijanjikan itu di dalam Kejadian 3 ayat 15 harus diremukan. Kalau dia paham, diremukan, ya tentu tidak akan mengajarkan, atau Allah juga di sini tidak akan mengatakan diserupakan. Nah kalau dia diserupakan, apanya yang diremukan? Nah balik lagi, ini karena ketidakpahaman Allah tentang janji Tuhan yang benar, yaitu surah Yunus ayat 90, bahwa Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan Bani Israel. Jadi kawan-kawan, mohonlah buka pola pikir ya. Jangan kita karena sesuatu yang sudah turun temurun, artinya iman warisan, agama warisan, lalu kita mental di dalamnya ya. Nggak boleh begitu. Gini, satu lagi ya. Apapun yang kawan-kawan narasikan ya, apapun yang Bang Suma, kawan saya Suma katakan ya, kelemahannya satu. Yang berfirman tidak pernah eksis, itu kelemahannya. Allah tidak pernah bisa dibuktikan ada. Lalu bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Quran ini kebenaran, sedangkan asas kebenaran itu adalah fakta real, nyata dan ada. Bagaimana Anda bisa menyatakan Quran itu kebenaran? Yang berfirman pun tidak pernah bisa ditemui jejaknya. Tidak ada jejaknya. Ya, saya katakan yang berfirman di dalam Quran itu tidak ada jejaknya. Sekiranya tidak ada, seandainya tidak ada Adam, Nuh, Musa, Ismail, lalu Lut, dan siapa lagi tokoh-tokoh di Alkitab, sekiranya nggak diangkut ke dalam Quran, saya pastikan Allah tidak akan bisa dianggap ada. Allah bisa dianggap ada karena ada nama-nama tokoh Alkitab yang diangkut ke dalam Quran. Itu poinnya. Lanjut. Oke. Jadi ya beginilah akibatnya kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan kitabnya ya. Mengotak-atik Al-Quran tapi ilmu nggak ada. Jadi dikatakan bahwa Nabi Musa katanya itu menerima ini bukan di lembah, tapi di gunung. Loh, di situ di ayat Al-Quran yang Anda tunjukkan, Musa tidak sedang menerima firman Tuhan. Musa sedang berada di sebuah lembah. Itu yang Anda pahami. Terurai di dalam kitab Keluaran. Itu ada itu. Ya,
Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdiri mereka pada kaki gunung. Jadi kaki gunung inilah yang disebut lembah. Anda harus belajar dong. Lembah itu adalah wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan. Ya, dan itulah yang disempurnakan oleh Al-Quran. Pemberitaan kitab Anda yang hanya terjemah itu yang nggak tahu apa aslinya. Anda ingin menilai Al-Quran dengan kitab terjemah yang nggak tahu dari mana dan apa dasarnya diterjemahkan seperti itu. Kitab Musa sudah nggak ada. Anda hanya terjemahan-terjemahan, lalu kitab itu Anda ingin pakai standarnya untuk menilai Al-Quran. Kebalik. Kitabnya Musa yang harus Anda hadapkan dengan Al-Quran. Nah, apakah ada kitabnya Musa sekarang? Nggak ada. Yang Anda punya cuman apa? Terjemahan yang tidak jelas dari mana asal-usulnya. Ya, Anda harus belajar itu. Kemudian Anda mengatakan, Allah tidak tahu bahasa ini. Anda itu sedang menghujat. Anda itu sedang memfitnah. Al-Quran sudah menerangkan dan Anda sudah saya bacakan ayatnya. Anda ngotot karena Anda tidak memahami Al-Quran. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani kaum. Ini sudah jelas. Allah tidak mengutus seorang rasul pun kecuali rasul itu diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya. Artinya Allah tahu. Kalau Anda menuduh Allah tidak tahu, Allah tahu. Jelas ini. Belum lagi ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatunya. Jadi Anda mencoba untuk menghujat Allah, menyerang Allah, tanpa Anda bisa membuktikan kitab Anda itu firman Tuhan atau bukan. Hanya larinya menyerang Allah. Kasihan sekali Anda ini ya. Saya tidak pernah menyerang-nyerang Yesus di sini. Saya hanya menyerang kitab Anda. Tapi ternyata Anda menyerang Tuhan saya. Ya. Arti bahwa Anda sudah kelabakan ketika kita berbicara mengenai kredibel atas kitab yang kita punya. Al-Quran bercerita tentang Al-Quran. Bagaimana kemudian Al-Quran itu Anda katakan di dalam surah apa tadi yang Anda bawa? Surah apa tadi itu? Al-Fussilat ya. Al-Fussilat. Di situ diterangkan tentang Al-Quran. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumi ya'lamun. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Kenapa dikatakan kitab? Karena kelak akan dibukukan. Makanya dikatakan kitab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Makanya hanya pantas disebut kitab adalah kitab yang berisi firman Tuhan. Kitab Anda itu tidak bisa disebut sebagai Alkitab, nggak bisa. Karena bukan firman Tuhan. Nah, kenapa dikatakan Alkitab, dikatakan kitab? Itu tadi. Karena ayat-ayatnya nanti kelak akan dibukukan. Makanya disebut kitab. Dan pembuktiannya sekarang kan dibukukan. Kitab kan? Salah enggak? Tidak salah. Hanya saja Anda mengatakan, oh, Al-Quran itu kitab. Berarti jatuh dari langit. Nah, ini karena Anda terlalu pintar atau memang karena Anda, ya mohon maaf, ya, Anda menjadikan ayat ini sebagai dasar pijakan kemudian untuk membantah kebenaran Al-Quran. Tapi sayang sekali pernyataan-pernyataan yang ada dalam kitab Anda itu tidak bersumber daripada narasumber. Sementara yang perlu Anda pahami, sanad itu adalah orang yang menerima, ya, periwayat, itu yang disebut. Orang yang menukilkan, orang yang menyampaikan hadits. Itu yang perlu Anda pahami. Dengan kata lain, sanad itu adalah rangkaian atau mata rantai orang-orang yang menceritakan ya tentang isi daripada pemberitaan dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada penulis, sampai kepada umat Islam hari ini. Itu yang disebut sanad. Mata rantai orang-orang yang menuliskan, yang meriwayatkan dari si A sampai ke B, B sampai ke C, C sampai ke D sampai ke Z. Itu yang dikatakan sanad. Sementara kitab Anda tidak ada yang kayak begitu. Ya contoh misalnya, saya kasih contoh ini, misalnya di dalam sebuah hadits ya. Haddatsana Amr bin Halid qala haddatsana Laitsu, lalu kemudian dikatakan an Yazidah an Abi Khurair, lalu dikatakan an Abdullah bin Umar radhiyallahu an anna rajulan salamun nabiyyan dan sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ini adalah contoh pemberitaan yang akurat.
Umar bin Khalid telah menceritakan pemberitaan kepadaku. Ya. Siapa aku? Imam Bukhari. Ia kemudian berkata, ya, bahwa hadis yang datang kepada aku ini dari Umar bin Khalid ini itu saya terima dari Yazid, dari Abu Al-Khair, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini pemberitaannya langsung kepada siapa? Langsung kepada Abdullah bin Amr, orang yang duduk di hadapan Rasulullah. Manakah Islam yang paling baik itu? Nah, pemberitaan tentang ini sampai kepada Imam Bukhari. Penulisnya menerima daripada Umar bin Khalid. Umar bin Khalid menerima dari Yazid. Yazid menerima dari Abu Al-Khair. Al-Khair menerima dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr menerima dari pemberitaan yang dia lihat dengan matanya sendiri duduk di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Itu baru disebut sebagai pemberitaan yang sahih. Artinya gini, Abdullah bin Amr mendapatkan ilmu pemberitaan tentang hadis, tentang kandungan daripada pengajaran itu dari Rasulullah Muhammad SAW. Lalu berita itu disampaikan oleh Abdullah bin Amr kepada Abul Khair, ya. Lalu Abu Khair menyampaikan hal itu kepada Yazid. Lalu Yazid menyampaikan berita itu dari Al-Laits. Lalu Al-Laits menyampaikan kepada orang yang selanjutnya sampai kepada penulis, yaitu Imam Bukhari. Jelas ya? Jadi Umar bin Khalid menceritakan kepada Al-Bukhari. Berarti Umar bin Khalid menerima dari Al-Laits, Al-Laits menerima dari Yazid, Yazid menerima dari Abu Khair, Abu Khair menerima dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr duduk di depan Rasulullah Muhammad SAW mendengarkan tentang berita manakah Islam yang paling baik itu. Maka mata rantai ini disebut sanad karena dia berkesinambungan, maka disebut sahih. Sampai kepada Imam Bukhari, maka disebut sahih. Jadi saya ulang, dari Rasulullah berkata, menyampaikan kepada Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr menyampaikan kepada muridnya Abu Khair, Abu Khair menyampaikan kepada muridnya Yazid, Yazid menerima lagi, lalu kemudian disampaikan kepada muridnya Al-Laits, Al-Laits lagi menyampaikan kepada pengikutnya yang bernama Umar bin Khalid, Umar bin Khalid menyampaikan kemudian kepada penulis, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari ini adalah penulis hadis sahih yang kemudian berkesesuaian dengan tangga sanad. Nah, lucunya kami umat Islam, Imam Bukhari tidak kita jadikan sebagai rasul. Kalau di Kristen Imam Bukhari ini jadi rasul dia. Padahal pemberitaan daripada Lukas yang dianggap rasul itu tidak sampai kepada Yesus. Dari mana dia terima? Dari ini ke ini, dari ini ke ini, dari ini ke ini. Lalu kemudian Lukas menulis. Ini tulisannya sumbernya dari mana? Gelap. Makanya duduknya sebagai hadis maudhu. Ya, belajar lagi Herdi. Silakan. Oke, saya selalu suka dengan kutipan yang di akhir. Ini tulisan ini sumbernya dari mana? Oke, kita berbicara sumber. Rasul-rasul yang menulis sumbernya semua dari Yesus. Yesus mengilhami ya semua penulis-penulis rasul-rasul. Sumbernya mana? Ada tidak? Real. Yesus ada. Fakta nyata real. Musa menulis Torah, kitab Torah, lalu kitab para nabi, Yeremia, Yeskiel, Yesaya menulis kitabnya. Sumbernya dari mana? Dari Tuhan, dari Hasyim. Apakah Hasyim ada? Hasyim real, ada, nyata. Ada. Dia bisa membuktikan dirinya ada. Nah, sekarang kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawanku semua sudah petantang-petentin dari tadi, Quran, hadis, begini, begono. Apakah Quran itu sumbernya ada? Ayo kita identifikasi Allah. Apakah Allah itu ada? Siapa yang bisa membuktikan Allah itu ada? Saya kan sudah katakan tadi, kawan semua ya. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibentengi oleh Musa, oleh Nuh, oleh Adam, ya, oleh Lut, ya, oleh nama-nama tokoh di dalam Alkitab, kalau tidak diangkut ke dalam Quran, Allah nggak akan dikenal. Karena tidak ada satupun data yang bisa membuktikan Allah itu ada jika disandarkan kepada Muhammad. Contoh,
Ketika perang Uhud, ya, Muhammad meminta tolong kepada siapa? Bukan Allah, tapi orang Ansar. Oke, kita buka datanya ya. Tapi saya mau buktikan dulu tentang gunung tadi ya, sebentar. Pelan-pelan kawanku. Oke, ini ya. Jadi Musa itu naik ya. Iya, otomatis bisa kalau- Anda tunjukkan kitab aslinya? Tenang, kawan. Iya, kitab aslinya yang saya butuhkan supaya kita tahu bahwa betul di situ gunung. Silakan. Bisa enggak? Kitabnya Musa maksud saya. Tenang kawanku. Enggak usah tenang, ngapain? Anda yang tenang. Tunjukkan kitab aslinya Musa bahwa memang di situ gunung. Jangan Anda terjemah. Ada enggak? Moderator, Ada enggak? moderator. Santai kawan, santai. Iya. Santai digoyang. Sesak napas ya, saya minta kitabnya Musa. Ada enggak? Saya punya, santailah. Nah, coba tunjukkan kepada saya. Mana? Sampulnya aja dulu, kitabnya Musa itu kayak mana modelnya? Saya mau tahu. Santailah. Iya, ini sudah santai kali loh. Iya, biar ke Anda ngomong Anda dari banyak tadi orang, menghujat Bang. Allah, saya santai loh. Aduh. Ya. Ya udah, kalau nggak bisa, udah kita udahi saja, bro. Kalau nggak bisa, Maksudnya Anda enggak bisa tunjukkan kitabnya Musa? kalau Anjir nggak bisa deh. Itu terjemahan, itu karangan itu tulisan dari Bible Indonesia. Yang ini kitabnya Musa yang saya minta mana? moderatornya mana sih? Bisa nggak dikendalikan semua ini? Loh, apa yang salah ketika saya minta kitabnya Musa? Itu salah. Kan Anda ingin menilai Al-Quran, benar atau tidaknya? Tunjukkan kitab Musanya untuk menilai Quran. Jangan terjemahan Indonesia, gimana sih lo? Ayo, tunjukkan kitabnya Musa. Di mana itu tertulis? Bro, tenang. Saya paham. Imanmu guncang. Tenang. Lo kok guncang pula? Justru Ya, Anda yang sekarang lidahnya keluh. Saya minta kitabnya Musa mana? Tunjukkan. Ya, kalau imanmu nggak guncang, tenang. Boleh? Loh. Ya, oke. Tenang. Anda menghujat Allah dengan mengatakan Allah tidak tahu. Sekarang tunjukkan kepada saya Oke. kitabnya Musa. Bro, Yang mengatakan Musa tenang. menerima firman Bro, di tenang. atas gunung. Silakan. Bro, tenang. Saya Iya, paham. iya. Kamu guncang imanmu. Saya paham. Lidahmu keluh, otakmu sekarang sungsang. Kamu nggak bisa menunjukkan kitab Musa. Kok nunjuk ke saya jadi gimana sih? Gimana moderator ini bisa dikendalikan kawannya nggak moderator? Udah, tunjukkan aja. Anda kan jago share. Nah, sekarang share mana kitabnya Musa? Saya tunggu. 4 tahun. Moderator bisa nggak dikendalikan kawannya moderator? Mungkin lagi sholat Bang Herdi, ya tunjukin aja lah kitab Musanya, saya sementara gantiin. Oke ya. Jadi ini kitab keluaran adalah kitab Torah Musa, Taurat Musa, kitab Torah Musa. Oke. Di sini Musa menerima firman di atas gunung, disuruh naiklah. Lalu naiklah Musa. Udah, Bang Herdi, udah. Bang Herdi, udah. Kita sudahi saja, Bang Herdi. Oh, sudahi, oke. Iya. Tutup aja Iya. bro ya, oke, nggak apa-apa. Iya. Oke, Silakan, kawan-kawan semua ya. Menurut Pisonya kita sudahi Kawan saja karena dia kita tidak mampu semua menunjukkan sudah kitab angkat Musa. bendera putih karena sudah Dia menyerah. menilai Al-Quran dengan menggunakan Thank you, kitab kawan. yang baru dibuat tahun Oke. 1954. Nggak apa-apa bro, karena gini, Al-Quran dituliskan 1400 tahun silam. Dia Thank you. ukur dengan Saya kitabnya pamit yang ya. baru ditulis Oke. 1954. Ya, Itu pun biar belum dia. tentu yang terjemahan lama. Ini terjemahan baru ini diterjemahkan baru-baru aja itu tadi. Aduh. Yang panik dia malahan. Panik dong. Kita kan Panik. dari tadi kan dia menyalahkan Allah. Menyalahkan Allah dengan menggunakan terjemahan. Nah, kalau betul Allah keliru dengan mengatakan kata gunung di situ, tunjukkan ke kita Tuh. ya bahwa ternyata di situ bukan lembah. Sementara lembah itu kan jelas orang-orang pelajar itu tahu lembah itu adalah wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan. Nah, Musa berada di Gunung Sinai. Memang Gunung Sinai itu dikelilingi oleh lembah. Lembah ini juga adalah kemudian lembah ini juga berada di Gunung Sinai. Tidak ada masalah di situ. Lalu kalau dia lihat itu apa yang terjadi di dalam kitab Keluaran yang hanya terjemah. Harusnya kalau dia itu orangnya sehat, Keluaran 19 dong lihat.
Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Kaki gunung ini kan lembah. Betul. Gimana sih? Ya udahlah, tutup aja lah. Orang kayak begini miskin narasi susah. Ya Bang Giba tutup aja langsung Bang. Kalau nggak sih, tutup aja Bang langsung Bang. Bagus kalau yang tutup itu Dinda Bunda. Zion. Silakan. Ya Jion aja. Bunda. Jion, aku lagi ada tamu. Oke, Lanjut, baiklah. lanjut. Terima kasih. Dan kami akhiri pada sesi hari ini. Mungkin karena Herdi Sohi nggak bisa menunjukkan kitab aslinya. Dan terima kasih buat semuanya. Kami ucapkan jangan lupa dukung terus channel-channel Muslim, Zulkifli M. Abbas, Akidah Channel, Imam Yakin Channel, dan juga Handi Selebes, Zulfikar Official, dan Yan JCC, dan juga Denova, Ronald, Sonia Denova, dan juga Warta Meme Debat, Bos. Viral ASEAN. Kitabnya Dan apa? Channelnya Meme Meme Bos Bos. juga dipromosikan. Meme Bos. Meme Bos, jangan lupa itu anak bungsu itu. Meme Bos, jangan lupa subscribe channel Meme Bos. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sesi selanjutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan Ya, Om Assalamualaikum Meme Bos. warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengantin naik ranjang, ada oten lagi kejang-kejang. Bagus juga itu. Bagus. Ini Bang, ada si ini Iya. Bang. Om Meme nih. Katanya benarkah semua nabi itu muslim? Mengajarkannya muslim. Ya, Muslim itu kan berserah diri terhadap perintah Tuhan. Mana ada Nabi Iya. membangkang? Nggak ada. Ya, bener ya. Om Meme. Om. Belaga budak dia. Dia denger dia. Tadi Iya, sempet kita gimana? Halo. Jangan sampai Om Meme Bos ini tersimpan di lembah nanti nih. Lembah itu di gunung apa di laut itu? Jelasin dulu tuh. Aduh. Dan ini udah nih tadi ya, sorry nih, ada tadi. Iya Bang, lanjut. Jadi begini ya, ini masih live, saya live kan. Om Meme, izin ya teman. Om Meme, ini yang menurut Om Meme ini yang pilih topik ini tadi siapa Om Meme? Nggak tahu juga saya tadi. Oke, saya ulang ya, mungkin sudah dilupa. Herdi kan yang memulai membahas hadis, kan begitu ya?